Nah, kaya itu ukurannya seperti apa sih? Apakah total aset? Apakah gimana cara ukurannya? Nah, ini gue bisa breakdown kekayaan. Jadi ini kita benerin mindsetnya dulu ya. Kekayaan itu gue bisa breakdown ke tiga matriks utama. Yang satu adalah liquid kekayaan. Ini adalah kekayaan yang bisa dicairin. Kalau misalnya besok atau dalam seminggu, itu bisa dicairin uangnya. Ya, itu adalah yang liquid. Yang kedua, ada yang kaya secara net worth ya. Jadi dia punya perusahaan yang mungkin TBK ya sahamnya, terus dia kelihatan menggelembung sekali kekayaannya, kayak banyak-banyak yang di India itu yang super kaya di Forbes atau di Indonesia yang tiba-tiba melejit. Itu karena kekayaan dari sahamnya. Nah, itu gue akan jelaskan. Itu beda sekali ya. Kalian punya saham yang TBK sebagai owner, itu bukan termasuk liquid. Nanti gue akan jelaskan. Dan metrik yang ketiga adalah lifetime total spending, atau gue sebutnya, gue singkat di sini buat video ini adalah LST. Di sini banyak yang masih ketukar-ketukar ya antara tiga ini. Jadi orang ada yang ngomong seperti, oh dia OKL, dia nggak nora, dia anaknya dari perusahaan ini tapi dia aja nggak nora, dia nggak beli barang-barang mewah. Kenapa? Karena LST-nya kecil. Jadi mungkin asetnya besar ya, misal berupa dia tinggal dikasih sama bapaknya rumah di Menteng, lalu dia diwariskan saham, misalnya bapaknya punya perusahaan perkapalan atau perusahaan logistik, dia diwariskan saham misalnya. Ya 100 miliar, dia punya rumah di Menteng misalnya 70 miliar, tapi cashnya sedikit. Dia mungkin spendingnya kelihatan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena LS-nya sedikit. Dia mungkin seumur hidupnya spendingnya sama seperti kalian yang nonton ini. Dia nggak punya uang untuk di-spend dan nggak boleh di-spend karena hartanya disuruh turunin. Jadi orang yang mengglorify OKL ini menurut gua salah, karena kalian juga harus hitung dari LST-nya. Kenapa? LST yang rendah menunjukkan bahwa bapaknya mungkin dulu pas pertama bikin kekayaan ya, pas bapaknya itu OKB, bapaknya LST tinggi ya. Dia beli pesawat jet segala macam, tapi anak-anaknya itu cuma dikasih rumah dan nggak boleh spending, uangnya disuruh turunin ke anak-anak yang lain biar nggak habis di anaknya yang nggak bisa kerja ini. Nah, ini ada perbedaan lagi. Orang yang punya cash liquid itu sangat berbeda dengan orang yang ibaratnya asetnya ini menggelembung ya. Berbeda di mana? Contohnya, banyak yang kira, oh dia karena dia punya saham ini valuasi sekian, hartanya puluhan triliun. Betul ya. Ini gue kasih perumpamaan sederhana dengan saham 100 miliar anak OKL tadi. Dia punya saham 100 miliar ya. Ketika dia mau cash out di market 10 miliar. Apakah hartanya itu jadi 90 miliar? Jawabannya tidak. Itu publik akan goreng dia mampus-mampusan. Sampai sahamnya akan turun ke 30 miliar market cap ya. Dari 100 miliar turun ke 30 miliar aset kertasnya. Dia udah keluarin 10M jadi cash 10M-nya. Sisa 30M. Jadi hartanya itu nggak benar-benar 100 miliar. Jadi kita lebih baik punya cash 300 miliar, ya, liquid aset 300 miliar, dibanding kita punya 1 triliun tapi nggak liquid. Paham sampai sini? Kalau kalian mau ikutin jalan gue, yang gue pengen ajarin kalian adalah balance antara tiga ini ya. Jadi liquidnya ada, asetnya juga total itu menggelembung, dan yang ketiga kita belajar untuk menikmati jerih payah kita ya. Jangan jadi cuman orang yang ngumpulin duit terus ya udah gitu nggak ngapain, LSI rendah sekali. Itu percuma, mending nggak usah cari duit dari awal. Kalau itu menurut gue pribadi.